Oke. Rapat. Ya. Oke, semuanya di sini gua Nibras Linggamar, Angga, Athena 073 lagi pengen ngewawancarain salah satu masa Artemis, Bang Havok. Oke. Sebelum itu gue di sini sama 3 teman gue, boleh kenalin dulu dong. Siapa aja nih? Gua mau ngasih format dong. Boleh. Nama, NIM, hobi, daerah asal, sama ketakutan terbesar. Oke. Dari gue ya, Bang. Ya. Nama gue Nibras Linggamar, lu boleh panggil gue Angga. Terus NIM 073, asal gue dari Bekasi. Terus apa lagi, Bang? Ketakutan terbesar. Apa ini ketakutan terbesar? Hobi dulu. Oh, hobi gue paling gitaran sama lari sih sekarang. Gitaran berarti lu suka musik? Musik apa tuh? Gue suka A7X, Oh. Avenged Sevenfold. Oh. Tahu nggak tuh? Tahu. Dirgat. Tahu lah. Ketakutan terbesar ini apa? Di forum sama Bang Havok. Yang bener serius. Gue takut ini sih, paling di bawah 3 IP. Oh. Takut banget gue. Tapi sekarang masih aman. Sekarang alhamdulillah 3,5. Enggak, Oh. 3,5 ke bawah lah, tapi di atas 3. Oh ya udah. Lu siapa, Bang? Kenalkan, nama aku Muhammad Alif Alitu, biasa dipanggil Alif. Asal daerah dari Gorontalo. Terus hobi main Mobile Legend. Ketakutan terbesar ya, paling meninggal. Aduh, deep banget, Pak. Lanjut. Oke. Halo semuanya, namaku Maisa Farel Jayputra, boleh panggil aku Totop. Totop, iya. Kenapa Totop? Oke, jadi bokap gua tuh namanya Toto dan dia tuh suka main FIFA dulu. Nama akun FIFA dia tuh Tototop. Terus gua Tototop. Terus gua pakai akunnya dia. Terus? Teman-teman gua manggil gua Totop semenjak itu. Udah deh nama gua Totop gitu. Top. Oke, asal gua dari Jakarta Selatan dan Hobi main FIFA. hobi main FIFA salah satunya. Selain itu gue suka main instrumen juga. Apa tuh? Kayak piano, gitar dan bass. Menarik. Terus ketakutan terbesar ya? Ya. Ini sih takut takut mengecewakan orang tua. Gitu sih. Oke, silakan. Mau tanyain, coba tanyain dulu. Oke, Angga silakan Angga. Oke. Kan kita udah kenalan nih. Kita gak afdol nih kalau misalnya gak kenal sampai di interview ya kan. Nama lu, Bang, nama, panggilan, NIM, angkatan, sama jabatan di KMPN, boleh. Oke, kenalin gue Muhammad Lutfi Jamaluddin, bisa dipanggil Lutfi atau Jamek. Bang Lutfi. Ya, terus hobi apa sih? Apa tadi? Oh, nggak ada hobi ya? NIM. Oh, nggak ada. NIM 056. Terus jabatan. Angkatan Artemis, jabatan gue sekarang staf PSDA sama Kabid Inovasi di Aruna, BSO. Di Sonic berarti jadi Havok. Sana jadi Havok. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 2 tentang KMPN. Mungkin boleh, Bang, ceritain gimana pengalaman lu selama di PSDA. Biar agak lama nih kan. Oke, pengalaman gue selama PSDA itu sebenarnya kita santai banget, chill banget. Kita timeline juga santai dan kerjaannya sebenarnya mostly kayak ngapain ya? Bikin kalau misalnya ada pilar yang buat calon-calon itu, kita kayak cuman bikin tor, ngontakin ke pemateri, abis itu kita ngikutin ngikutin materinya gitu. Jadi kita bisa dapat ilmu gratis juga gitu. Terus kalau misalkan sebenarnya yang agak ribet tuh social mapping. Social mapping juga ribet. Jadi kita harus bikin pertanyaan, bikin form, habis itu ngolah datanya, itu kayak ribet. Nah, paling itu sih paling ribet social mappingnya sih. Oke, Bang. Lanjut. Lip. Mau nanya, saat menjadi Danlab, emangnya menguasai semua materi Sonic? Silakan bisa ditanyakan kalau nggak percaya. Materi apapun. Lanjut, Lip. Apakah wajib dan susah nggak? Nggak tahu ya. Ini mungkin kalau misalkan lo nggak tahu kalau misalnya tanya dan lain gimana. Cuman kalau bagi gua, karena ada satu dan lain hal yang mengharuskan gue berkutat di materi, ya akhirnya gue lumayan gampang untuk menguasai materi Sonic.
Terjawab, Lip. Terjawab. Lanjut, lalu Bang. Oke, jadi pertanyaan dari gua Bang, mungkin alasan kenapa Abang jadi Dunlop gitu. Kenapa Abang jadi Havok gitu? Oke, alasan singkatnya gue pengen ketemu kalian aja. Ya, maksudnya ketemu realnya kalian. Ya kan kalau misalkan kalian tertekan tuh kan kayak kelihatan aslinya kan. Oke, lanjut. Lalu siapa? Oke, Ali. Kenapa? Lanjut. Kenapa waktu itu pakai tongkat? Oke, sebenarnya inspirasi dari tongkat tuh ada di sebenarnya gue boleh spill di sini, nggak apa-apa lah, bocahnya juga dicabut. Ini gue inspirasinya dari sekolah perangkat mentor. Jadi pernah ada satu orang, dia itu adalah iblis. Ya, si iblis itu dia bawa tongkat. Dunlop juga tuh, Bang. Dia ngedanlap bawa tongkat. Dan dia serem banget sambil nyenterin gitu. Nah, inspirasi gue dari dia sebenarnya. Itu sih. Cuma lu gak bawa center. Cuman ya ngapain bawa senter siang-siang. Benar. Ya. Terus apa ya? Ya paling itu sih inspirasi gue bawa tongkat. BTW bocahnya angkatan 17. Iya, Bang. Iya, bocah yang gue jadikan inspirasi itu angkatan 17. Itu kapan lu di forumnya? Hah? Kapan di forumnya? Tahun lalu. Oh iya. Oke, lanjut. Nih, kan lu tadi bilang pengen ketemu kita kan, Bang? Jadi Dunlop. Lu first impressionnya nih ke angkatan Athena, dan mungkin pesannya deh nanti buat Athena gimana? First impression. Lu apa gitu? First impression angkatan kayak aneh banget gitu. Bentar. Wih, keren. Sebenarnya gue nggak expect banyak sih dari awal. Gue nggak expect banyak dan kayak setelah ketemu Athena, gue yakin kalian bakal kaget, pasti. Karena kayak gue liat karakteristiknya anak KE secara general aja, mereka tuh kayak lebih nggak suka hal-hal yang berbau lapangan-lapanganan lah. Jadi kayak pasti ini bocah bakal kaget, dan beneran ekspektasi gue terpenuhi lah. Dan kayak apa lagi ya? Ya paling itu sih. Kalau pesan Biar lebih baik. Oke, gue lihat angkatan kalian tuh juga banyak yang bisa dibilang abang-abangan juga ada. Jadi gue lihat angkatan kalian tuh sangat dinamis lah, jauh lebih dinamis daripada angkatan gue. Dan gue berharap agar angkatan kalian tuh bisa bisa jalan bareng, walaupun kondisi angkatan kalian persebarannya ya juga brutal juga gitu. Beda-beda sih. Ya. Nah, kalau misalnya ada konflik, gue harap kalian semua itu bisa menyelesaikannya dengan dengan pikiran dingin lah, walaupun hati panas gitu kan, pikiran tetap dingin bro, gitu. Valid. Ya. Nah, agar kalian bisa cepat masuk ke dalam satu fase di Takmen. Ada yang tahu nggak fase apa tuh? Yang gue harapkan kalian bisa cepat-cepat mencapai fase tersebut. Itu yang binatang itu nggak tahu ya? Bukan. Bukan. Takmen. Tahu nggak Takmen? Performers. Sebelumnya? Storming, norming. Lupa yang sebelum. Norming. Jadi kan kalian kalau ada konflik, dan konflik itu paling parah itu di fase storming. Iya. Nah, untuk kalian itu untuk kalian tuh naik ke performing, itu kalian harus norming dulu. Norming itu artinya kalian tuh harus mengokekan. Gue nggak tahu kata-kata yang tepat sebenarnya. Menyetujui aturan main angkatan kalian. Jadi menyetujui norma-norma yang ada di angkatan kalian, itu norming. Nah, setelah kalian kayak udah oke, jadi kalau misalnya ntar ada konflik yang sama atau mungkin konflik lain, itu bisa langsung diatasi karena kalian udah tahu nih angkatan gue bakal begini nih gitu. Jadi gue harus melakukan ini gitu. Akhirnya kalian bisa sampai ke tahap performing itu, begitu. Itu kalau dari teori ya. Dan menurut gue real sih itu sih terjadi. Lagi. Boleh. Mungkin gini sih Bang, kayak kan Abang ini udah setahun ya di KMPN ya. Kira-kira ada nggak tuh kayak keresahan di selama Abang di KMPN, misalnya kayak event
itu tiba-tiba apa ya merasakan seperti kayak capaian, terus nggak bisa ngatur waktu sehingga efek akademik dan lain sebagainya. Keresahannya berarti di gue sendiri. Iya. Oke. Gue bukan orang yang jago banget mengatur waktu. Jadi kadang gue tuh bisa kayak bener-bener overwork banget. Sampai gue kayak nggak mikir apa ya kondisi tubuh gue sendiri. Alhasil kadang tubuh gue langsung drop. Nah pada saat drop itu akhirnya hal-hal yang harusnya gue pegang malah nggak kepegang gitu. Itu pernah terjadi semester kemarin. Ya alhasil akademik gue bisa dibilang hancur lah ya, pada saat semester kemarin itu. Ya gue harap kalian bisa ngatur waktu dengan benar. Amin. Ada namanya tools sebenarnya, namanya tuh ini itu kata orang apa ya, orang yang lebih jago ngatur waktu dari gua itu lebih berguna daripada time blocking. Tahu nggak time blocking kan? Jam segini mau ini, jam ini mau gini. Iya, iya. Itu namanya aduh gue lupa lagi. Bentar. Aduh gue lupa namanya. Intinya yang kayak hal yang penting tapi urgent dikelompokkan 4 biji nih. Penting, urgent. Gitu Ya, terus penting tapi nggak urgent. Terus nggak penting tapi urgent. Terus nggak penting nggak urgent gitu. Nah itu dibagi begitu. Lo bikin begitu tiap hari, katanya itu bisa apa ya, bisa jauh lebih enak lah daripada time blocking. Itu katanya duta kampus 2 tahun lalu. Ya, anak KMPN. Tahu Randy nggak? Viren, bentar, gue lupa nama lengkapnya Randy yang mana sebenarnya. Cuman Randy, bocahnya kecil. Kayaknya kurang tahu deh. Oh ya udah, itu dia duta kampus 2 tahun lalu. Oke. Oke, mungkin ada lagi yang mau nanya? Udah mau 3.30 juga nih. Bebas. Atau Kak Hapok? Bang Lutfi yang mau nanya. Oke, gue mau nanya. Gimana bang? Ekspektasi kalian pada saat masuk KMPN tuh gimana? Dari dulu. Ekspektasi saat masuk KMPN. Jujur ekspektasi aku tuh karena kan aku tahun lalu emang orangnya nggak bersosialisasi dibandingkan di SMA ya. Jadi aku berharap pas aku masuk KMPN tuh aku bisa mulai bersosialisasi lagi seperti ikut panitia, dan dari situ mau cobalah membangun koneksi dari situ sih. Jujur pengen punya lebih banyak teman sih bang. Oh, emang PTBB nggak punya banyak teman? Ya kan kita berdua di Ayub nih. Oh. Jujur ya mainnya sama itu lagi kan. Susah juga kan buat connect sama yang regu karena kan kita kelas beda, jadwal juga beda. Nah, Bener. habis itu ya paling di kampen ya pengen punya banyak teman aja, terus juga paling lebih banyak main sih, main sama mereka buat koneksi gitu. Jangan takut kalau kalian IUP. 2 kahim sebelum kalian tuh kahim sekarang sama kahim sebelumnya tuh anak IUP. Bang gini Ya, gini IUP. Iya. Oh. Keren. Ya udah mungkin cukup ya gimana? Ekspektasi aku paling bakalan sibuk banget antara akademik sama organisasi. Sama ini satu lagi. Seberapa jauh kayak Sonic mau ngubah lo? Oke. Jujur cukup jauh dari segi ini sih intensitas dari OSJUR. Jujur aku sebelumnya mikir kayak apa sih OSJUR ITB tuh ke hutan, kayak setiap hari ke hutan tiap malam, terus nanti pangmal segala macem. Ada yang begitu. Ada. yang begitu. Jujur ada, Ada. tapi aku kira di KMPN juga gitu kan. Ternyata aku belajar banyak hal mengenai kayak organisasi di kuliah, dan juga kayak apa sih orang-orang di sini tuh bersosialisasi gimana gitu, dan apa ya juga bisa dapat tips banyak untuk akademik, dan menurut aku itu sangat berguna, dan itu aku terima kasih balik Sonic dan aku apresiasi. Jujur bang, gue di Sonic itu belajar reasoning banget sih. Jadi kan Pada saat apa tuh reasoningnya apa yang? gue ngeliat kan kayak acara apa tujuannya diadain kayak mentoring ini apa, terus kayak forum apa. Jujur gue adalah orang yang nggak terlalu suka forum. Karena ya menurut gue agak cuma teriak-teriak aja terus ini. Tapi pas gue pikir-pikir kenapa kita dibuat forum, kenapa kita dibuat mentoring awalnya, karena itu jadi kayak sistem ujian sama materi gitu bang. Setuju. Dan kita emang dituntut untuk cepet memasukin materi ke otak kita, dan juga pas di otak kita olah informasi itu biar kita bisa keluar jadi kata-kata di forum. Oke, tapi lo tau nggak kenapa gitu? Nah itu jujur bang, gue gak tahu bang.
Karena lo kuliah gitu. Ya sih. Apalagi di teknik dirgantara gitu. Lo harus cepet masukin materi. Apalagi kan dosen tuh kan kadang slide nih mereka ratusan. Jadi kayak lo mau nyatet nih, tiba-tiba udah slide setelahnya. Iya, udah habis. Nah, terus lo gimana caranya agar lo bisa menangkap materi secepat mungkin? Benar. Kadang juga ujian-ujian juga apa ya, waktunya chaos kan. Bener Jadi kayak banget. gimana caranya lo bisa oke pada saat ujian itu gitu. Itu sebenarnya dibuat begitu. Ya itulah bang, jadi gue lebih belajar banyak listening juga di Sonic, jadi gue lebih peka lah istilahnya terhadap apa yang terjadi di sekitar gue gitu. Lanjut Dik. Kalau gue jujur sangat merubah karena membuat gue lebih cinta KMPN. Karena jujur awalnya gue nggak suka warna KMPN, warna sebelum di Sonic ya. Sukanya itu tuh. Jujur ya. Oh ya. Tapi setelah Sonic kan lebih tahu mendalam, apalagi logonya ya. Kan awalnya wah logonya apa nih, kayak nggak jelas gitu Pak. Tapi setelah tahu artinya, oh ternyata Otto Lilienthal itu apa gitu. Nah itu karena di Sonic dikasih tahu, jadi semakin yang awalnya nggak suka jadi suka, bahkan sangat suka gitu. Oke, dari gua cukup sih. Mungkin mau ditutup sama yang membuka. Siapa yang buka, lu ya? Oh, iya gue. Oke, makasih banyak Bang Hafok, Lutfi. Ya. Makasih banyak atas waktunya Bang. Sorry ganggu ya, soalnya tadi habis di pohon lagi. Nah. Oke, mungkin gua tutup dari sini. Ada lagi yang mau ngampein sesuatu? Aman? Aman. Oke, thank you semuanya.